Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman ini saya akan menjelaskan ulang materi ikatan kimia yang sama dengan penjelasan saya sebelumnya. Saya awali dengan kestabilan unsur. Jadi kalau penjelasan saya sebelumnya saya menggunakan PowerPoint, ini nanti saya coba untuk menjelaskan dengan menggunakan bandut ya, supaya ada coretan-coretannya begitu. Baik, kita awali dari yang pertama, gas mulia. Pada materi gas mulia ini saya minta kalian minimal menghafalkan dua bagian. Yang pertama unsur-unsur. Jadi He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Jadi ini helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kemudian yang kedua bilangannya atau nomor atomnya. Nomor atom dari masing-masing unsur yang saya sebutkan tadi, yaitu 2, 10, 18, 36, 54, 86. Ini nanti fungsinya ketika kita menjumpai suatu unsur, misalnya aja di bawah ini kelihatan ya, misalnya aja ini nomor atom 3, paling dekat dengan nomor berapa? 8, paling dekat dengan nomor berapa? Gitu ya, jadi tolong ini kalian hafalkan. Ini dua kunci pertama yang saya sampaikan. Nah, yang kedua, penggambaran. Jadi kalau penggambaran dulu yang pernah saya sampaikan pada bab struktur atom, kita menggambarkan unsur itu kan dengan menggunakan gambaran dari Bohr, dari teori atomnya Bohr. Jadi misalnya aja Ne ya, Ne nomor atom 10. Cara menggambarkannya kan begini, ini Ne, kemudian ini kulitnya, kulit pertama, ini kan akan terisi oleh 2 elektron. Kemudian nanti kulit kedua, kan begini, gambarannya jelek ya. Ini terisi 8 elektron. Jadi yang pertama tadi 2 elektron digambarkan begini. Yang kulit kedua, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, ini kan penggambaran menurut Bohr ya. Nah, sekarang cara penggambaran menurut Lewis, jadi Lewis mencoba menyederhanakan. Jadi Lewis itu menggambarkannya dengan cara lambang unsur dituliskan di tengah. Jadi misalnya Ne itu cara menggambarkannya begini, Ne. Kemudian elektron valensi digambarkan dengan nokta. Jadi kalau itu 8, nomor atom 10, konfigurasinya 28, maka yang digambarkan cukup 8 ini saja. Gitu. Tidak perlu duanya tadi, dan garisnya, lingkarannya, lintasannya tidak perlu digambarkan. Ini ya, hal yang kedua, jadi saya ulangi pertama tadi saya minta kalian menghafalkan nomor atom khususnya dari gas mulia, 2, 10, 18, 36, 54, 86. Yang kedua, cara penggambarannya, kita lebih disederhanakan dengan menggambarkan elektron-elektron yang berada pada suatu atom itu cukup elektron valensinya. Nah, penggambaran ini nanti dinamakan dengan rumus Lewis, yaitu penggambaran suatu atom dengan cara menuliskan lambang unsur dan elektron valensinya saja. Nah, itu sebagai pendahuluan. Nah, sekarang kita baru masuk. Mengapa gas mulia di alam itu dalam keadaan stabil? Artinya, di alam gas mulia itu selalu dalam bentuk monoatomik. Yang dimaksud monoatomik itu di alam helium itu ya He begitu saja. Neon, Ne begitu saja. Beda dengan oksigen ya. Gas oksigen itu di alam
setiap sebuah molekulnya itu selalu O2, O selalu bergandengan. Kalau helium itu di alam, He begini, berdiri sendiri. Neon itu juga berdiri sendiri, tapi kalau oksigen, nitrogen, itu di alam itu selalu gabungan antara H dengan H, O dengan O, N dengan N. Nah, ternyata unsur-unsur gas mulia ini di alam menjadi stabil karena setelah dilakukan satu kajian, unsur-unsur ini selalu memiliki elektron valensi 8. Kecuali helium, ini 2 karena memang dia hanya memiliki 2. Jadi kalau kalian perhatikan, ini semuanya elektron valensinya 8. Nanti kita sebut dengan dia mengikuti aturan oktet. Kecuali yang bawah, yaitu 2, itu duplet. Jadi aturan yang nanti jadi untuk unsur-unsur yang mencari yang 8 nanti dinamakan aturan oktet itu. Nah, yang 2 nanti aturan duplet. Nah, unsur-unsur yang lain di alam itu tidak ada yang dalam bentuk monoatomik. Demikian juga logam-logam, kecuali nanti logam mulia di alam juga dalam bentuk monoatomik. Dia tidak berikatan dengan yang lain. Nah, sedangkan unsur-unsur yang lain nanti di alam itu juga menginginkan keadaan stabil. Maksudnya dia ingin memiliki konfigurasi elektron seperti layaknya konfigurasi elektronnya gas mulia. Jadi nanti kalau misalnya saja ini Li ya, Li itu kan konfigurasinya 2, 1, maka nanti cara ulangi. Jadi Li itu nanti konfigurasinya kan 21, maka menggambarkannya cukup begini, gini aja. Atom O itu kan konfigurasinya 26, maka menggambarkannya nanti ya cukup begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya lagi di situ Mg ya. Mg konfigurasinya nomor atomnya 12, 2, 8, 2. Maka elektron valensinya cukup 2 begini. Nanti atom S. Itu nomor atom 16, konfigurasinya 2, 8, 6. Maka elektron valensinya ya begini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gambarannya. Nah, unsur-unsur yang saya gambarkan di bawah itu semuanya tidak stabil. Jadi kalau elektron valensinya tidak mengikuti aturan oktet, unsur-unsur ini memiliki kecenderungan dia tidak stabil. Tetapi unsur itu selalu menginginkan dia stabil. Agar stabil maka dia melakukan suatu upaya. Nah, upaya apa yang dilakukan? Yang dilakukan unsur-unsur apabila dia memiliki elektron valensi 1, 2, atau 3 cenderung melepas elektron valensinya. Jadi seperti Li, ini elektron valensinya 1, Mg elektron valensinya 2, cenderung dia lepaskan. Sedangkan unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 7, 6, atau 5 cenderung menangkap atau menerima elektron dari luar supaya mencapai 8. Jadi seperti atom O, ini kan sudah 6, untuk mencapai 8 menerima 2. Jadi nanti seperti Li. Jadi kecuali nanti yang nomor atom di bawah 5,
Jadi itu mengikuti aturan oktet. Sedangkan yang sebetulnya 4 dan 5 juga tidak mengikuti kedua-duanya ya. Yang 1 dan 3, berarti 1, 2, 3, itu yang, saya ulangi, yang memiliki nomor atom 1, 2, 3, nanti dia cenderung mengikuti aturan duplet. Tetapi untuk unsur-unsur yang memiliki nomor atom atau jumlah elektron di atas 5 ya, maka dia cenderung mengikuti aturan oktet. Jadi nanti misalnya aja atom Li ini konfigurasinya 2, 1. Kalau dia melepaskan sebuah elektron, berarti dia nanti konfigurasi elektronnya tinggal 2 begitu saja. Na 281, kalau ini dilepas ya tinggal 28. Mg 282, kalau 2-nya dilepas tinggal 28. Atom O, nomor atom 6, 26. Kalau dia menerima dari luar, berarti ketambahan, dia menerima 2, berarti menjadi 28. Itu ya, jadi nanti apa yang dilakukan oleh suatu unsur. Kalau kalian ingat kemarin saya ceritakan, jadi nanti unsur-unsur itu apabila ingin mencapai stabil dengan cara melepas atau menangkap elektron. Jadi yang 1, 2, 3 cenderung melepas, 7, 6, 5 elektron valensi cenderung menerima. Bagaimana yang 4? 4 itu secara teori bisa melakukan keduanya, menerima maupun menangkap. Tapi ternyata nanti tidak pernah dilakukan kedua-duanya. Yang dia lakukan nanti adalah penggunaan bersama. Maka akhirnya nanti dalam pembahasan ini, unsur-unsur ini untuk mencapai kestabilan, maka dia selalu bereaksi dengan unsur yang lain. Nah, cara berinteraksi ini nanti kita namakan dengan ikatan, lebih khusus yaitu ikatan kimia. Secara umum, ikatan kimia nanti kita bagi 2, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi serah terima elektron, ikatan kovalen terjadi penggunaan bersama pasangan elektron. Kalau yang saya ceritakan kemarin secara sosial, misalnya aja ikatan ion itu, kalau misalnya aja kita itu stabil apabila memiliki uang kelipatan 10.000. Ketika saya memiliki uang 11.000, misalnya Anda memiliki uang 19.000, tentu antara saya cenderung melepas, Anda cenderung untuk menerima. Ketika ini saya serahkan atau saya berikan secara ikhlas, kalian pun dapat menerima dengan bahagianya. Nah, antara saya dengan Anda terjadi suatu ikatan yang kuat. Nah, ikatan ini dinamakan ikatan ion karena terjadi serah terima. Sehingga saya akhirnya tinggal memiliki uang 10.000, Anda sekarang memiliki uang 20.000. Saya bahagia, stabil, Anda pun juga stabil, lebih bahagia. Itu ikatan ion. Kalau ikatan kovalen, contohnya misalnya saya punya uang 9.000, Anda punya 19.000. Saya untuk mencapai stabil butuh 1.000, Anda untuk mencapai stabil juga butuh 1.000. Saya dengan Anda ketemu, saya maunya minta Anda, tapi Anda pun nggak mau. Anda pun sebetulnya maunya minta ke saya pun nggak ikhlas. Karena saya butuh 1.000 saja, Anda pun juga butuh 1.000 saja. Maka yang terjadi yang paling mudah adalah coba kita kumpulkan, saya nyumbang 1.000, Anda 1.000, berarti kan 2.000. Uang milik saya tinggal 8.000, milik Anda tinggal 18.000. Tetapi uang kumpulan kita 2.000 tadi, ini milik bersama. Sehingga saya sekarang merasa memiliki uang 8.000 plus 2.000, 10.000, saya stabil. Anda punya uang 18.000, tambah 2.000, menjadi 20.000, juga stabil. Jadi antara saya dengan Anda, kalau terjadi sama-sama kurang, kerjasama, akhirnya terjadilah suatu ikatan. Nah, ikatan ini dinamakan ikatan kovalen, penggunaan bersama. Saya rasa itu nanti untuk penjelasan berikutnya kita akan membahas terkait dengan ikatan kimia, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan sebagainya. Dengan dasar ini, jadi saya ulangi, untuk unsur-unsur yang lain akan mencapai kestabilan dengan cara menepas atau menangkap elektron dengan penggambaran. Saya rasa pertemuan kita untuk kali ini cukup. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.